Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2530 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan kepadanya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika tanah Samaria menerima Injil. Banyak orang bertobat, orang-orang Samaria datang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
Kalau kita belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel, sebenarnya Samaria dan Yerusalem itu sebenarnya masih merupakan satu kesatuan dari kerajaan Israel. Kerajaan utara disebut Israel yang beribu kota Samaria. Sedangkan kerajaan selatan disebut Yehuda dan beribu kota Yerusalem. Kita tahu bahwa ada sejarah kelam di zaman itu dan terus dibawa dari generasi ke generasi. Orang Yehuda mengklaim merekalah orang Israel asli. Mereka selalu menyudutkan orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang bukan Israel asli. Karena mereka lahir dari keturunan kawin campur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel itu hanya boleh menikah dengan bangsa Israel sendiri. Tapi orang-orang Samaria ini, mereka kawin campur dengan orang Arab, dengan orang Mesir, dan lain sebagainya yang membuat mereka dikecam oleh orang-orang Yehuda dan memberikan stempel kepada orang-orang Samaria, bukan Israel sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Filipus di tanah Samaria, orang Samaria tidak lagi melihat asal-usul dari Filipus. Dari mana dia datang? Mereka tidak lagi melihat itu. Karena kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Filipus yang mereka dengar langsung dari Filipus dan mereka sangat-sangat diberkati. Makanya banyak orang bertobat. Amin. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Alkitab menceritakan pertobatan Samaria dan juga ada seseorang yang bernama Simon yang ikut bertobat. Padahal Simon ini punya banyak pengaruh, dia banyak sekali melakukan sihir dan membuat orang takjub dengan sihir yang dia lakukan dan dia banyak pengikut. Tapi ketika dia mendengar Injil dari Rasul Filipus, dia dilawat kuasa Injil itu dan dia mengambil keputusan untuk bertobat. Amin. Saudara, memang kita dapat melihat pertobatan dari Simon ini pasang surut. Tadinya, sangat-sangat luar biasa dia bertobat, dia meninggalkan praktek sihirnya, dan dia membawa murid-muridnya untuk belajar firman kepada Filipus. Tapi saudara, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes datang dan mendoakan orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Melihat itu, Simon si penyihir ini ingin seperti para rasul. Makanya dia menawarkan jumlah uang yang begitu banyak supaya dia bisa sama seperti Rasul Yohanes dan Rasul Petrus yang bisa menumpangkan tangan orang langsung dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-19 dan seterusnya, di sana adalah perjalanan pertobatan dari Simon si penyihir ini. Saudara, tadinya dia memang betul-betul bertobat, tapi ketika dia mulai melihat bahwa kuasa daripada Rasul Petrus dan Yohanes yang luar biasa, ketika meletakkan tangan orang dipenuhi Roh Kudus, dia ingin seperti itu. Karena latar belakangnya dia seorang penyihir. Kalau saudara memperhatikan percakapan Rasul Petrus sangat-sangat tegas menegur Simon si penyihir itu. Perhatikan sekali lagi, saya bacakan ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat
bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, perhatikan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudara, ayat 24 ini saya menangkap bahwa ini adalah langkah pertobatan Simon. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan main-main lagi. Mari kita mau serius dengan Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Mari kita hasilkan buah-buah pertobatan. Saudara, kalau kita melihat Simon ini, dia ini kan memang motivasinya ini, waktu dia menjadi penyihir untuk meraup banyak keuntungan, makanya dia banyak uang. Dia mau beli karunia dari rasul-rasul itu. Saudara, saya menangkap di sini bahwa orang kalau dia hidup dalam mamon, saudara pasti godaannya juga mamon. Dia melihat, wah ini kesempatan. Kalau seandainya saya sama seperti para rasul bisa meletakkan tangan kepada orang dan mereka menerima Roh Kudus, wah pasti penghasilanku naik 100%. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini katakan, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Artinya, orang yang masih memikirkan dunia, orang yang masih memikirkan keperluan kebutuhannya, padahal dia sudah ambil langkah untuk bertobat, percaya pada Tuhan, dia sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi dia masih hidup dalam kekhawatiran atau dia mau meraup keuntungan, dilatar belakangi dengan pelayanan. Saudara, orang-orang seperti itu tidak lurus hatinya di hadapan Allah, dan mereka disebut orang-orang jahat di mata Tuhan. Bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari penginjilan di Samaria oleh Rasul Filipus, banyak orang bertobat, termasuk orang yang bernama Simon, orang yang punya pengaruh besar pada saat itu, orang yang punya banyak uang, juga turut bertobat. Memang awalnya dia masih belum sungguh-sungguh, tapi akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, dampak dari penginjilan di Samaria, banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan di ayat 12 dan ayat 13, di sana dikatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi apa? Menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini dampak dari penginjilan di Samaria oleh Filipus. Banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan respon orang-orang yang bertobat itu. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya baptisan itu punya kuasa yang luar biasa. Karena saudara perhatikan, di saat Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Haleluya. Saudara, saya yakin dan percaya ketika saudara menerima baptisan itu, saudara akan mendengar kalimat yang sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, di saat kita menerima baptisan itu, saudara dan saya dideklarasikan di surga. Amin. Bahwa saudara dan saya adalah anak Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Saudara, pastikan saudara sudah menerima baptisan, karena firman Tuhan jelas. Kalau kita percaya menerima baptisan, kita akan
diselamatkan. Amin. Haleluya. Dan orang-orang Samaria, mereka bertobat, mereka percaya sebagai respon mereka karena percaya kepada Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Filipus, mereka memberi diri mereka dibaptis. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari penginjilan di Samaria yang dilakukan oleh Rasul Filipus, yang ketiga, banyak orang Samaria menerima Roh Kudus. Amin. Sudah perhatikan ayat 15 di sana. Firman Tuhan katakan, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang Samaria mengambil keputusan yang tepat. Amin. Mereka bertobat, mereka percaya dan memberi diri untuk menerima baptisan. Dan yang ketiga, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi orang-orang percaya pada saat itu. Sehingga mereka dengan gagah beraninya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga semakin banyak orang Samaria dimenangkan bagi Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, orang kalau dipenuhi Roh Kudus, maka yang keluar adalah karakter Kristus. Baik yang keluar dari perkataan mulut mereka, dari perbuatan mereka, pasti persis seperti dengan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang di luar dapat melihat ada Yesus dalam diri saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita semua menjalankan misi Tuhan ini, memberitakan Injil Kerajaan Allah, oh haleluya, maka daerah-daerah di mana kita lihat daerah-daerah hijau, daerah-daerah di mana orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberitakan kabar baik, maka kota-kota di mana kita tinggal, kita sebagai minoritas, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kota-kota itu akan bertobat. Amin. Masyarakatnya yang tinggal di kota itu akan bertobat. Mereka akan percaya pada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, melalui saudara dan saya, melalui hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, maka Roh Kudus akan beracara dengan luar biasa. Amin. Akan banyak orang percaya dipenuhi Roh Kudus, sehingga hidup mereka berdampak, jadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan yang memberikan dorongan buat kami untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena kami percaya ketika kami memberitakan Injil, dampak luar biasa akan Tuhan nyatakan. Akan banyak jiwa-jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus. Hamba berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Kami berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk acara tanggal 20 Juni 2025 ini. Di mana kami akan mengucap syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Hamba berdoa Tuhan Yesus berkati acara ibadah KKR. Semua yang mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana untuk suksesnya acara ini. Tuhan memberkati semuanya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.